wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita dari kelompok terakhir atau kelompok 7 akan menjelaskan tentang rekam medis. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut saja kepada materi rekam medis. Teteh, apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Teh. Baik, sebelumnya terima kasih untuk perhatiannya. Jadi, rekam medis itu merupakan salah satu pendokumentasian yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan yang sangat berguna di zaman sekarang ini. Nah, di sini ada gambar-gambar dari media rekam medis. Di sini ada contohnya, kemudian ada orang yang sedang menyimpan dokumen rekam medis. Tuh, di sini terdiri dari nama kakak, agama, pekerjaan, alamat. Jadi dalam rekam medis itu identitas pasien itu harus dituliskan dengan benar seperti nomor kartu, riwayat alergi, apa aja. Namun nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh rekan saya, ini hanya sebagai pembuka. Nah, baik, di sini ada penjelasan mengenai rekam medis tersendiri. Rekam medis adalah laporan yang bisa berbentuk dengan statistik tentang tingkat akupansi pasien yang menginap dibagi dengan tempat tidur yang tersedia. Rekam medis juga bisa disebut berkas yang menyimpan semua data-data pasien yang datang ke tempat rumah sakit yang ada di Indonesia. Maka hal itu disebutkan rekam medis, karena semua catatan pendataan setiap pasien akan ada di map yang disimpan oleh pihak manajemen atau rumah sakit. Jadi, kalau ada orang yang diperiksa, semuanya itu akan direkam atau disimpan di rekam medis. Nah, di sini ada dalam sebuah jurnal rencana implementasi unit kerja rekam medis untuk klinik Pratama Pancasila, Batu Retno, Wonogiri, Anggi Metanti, oleh Hendra Rohman dan Ana Maireta. Ini ada penelitian unit kerja rekam medis. Jadi, manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan adalah kegiatan menjaga, memelihara, dan melayani rekam medis, baik secara manual maupun elektronik, sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktek dokter, klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. Ini menurut Permenkes nomor 55 tahun 2013. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 26 huruf C tentang klinik, penyelenggara klinik wajib melakukan pencatatan terhadap penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Jadi ini tuh sangat penting mendokumentasikan setiap hal yang berkaitan dengan pasien untuk karena nantinya akan masuk ke jalur hukum, makanya kan harus didokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan klien atau pasien. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan pengelolaan, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Ainur Ajija, untuk itu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Tenita yang sudah memberikan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan rekam medis rawat inap rumah sakit umum daerah. Di sini diambil dari jurnal ya. Jadi tujuan pengelolaan rekam medis itu bagi rawat inap itu apa sih? Yaitu pengelolaan rekam medis di rumah sakit untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi di dalam rumah sakit itu di bagian rawat inap itu suka ada rekam medis. Di sana itu datanya berisi tentang data objektif, subjektif, dan data yang sudah diperiksa oleh dokter. Next teh. Nah, selanjutnya rekam medis berisi identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa, dan tindakan medis terhadap pasien. Jadi berisi identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, suami, apakah sudah menikah atau belum, pekerjaan, dan anamnesa. Anamnesa itu seperti keluhan yang dirasakan oleh si ibu hamil, misalkan terus kejadian apa saja yang terjadi dan lain-lain. Nah, untuk penentuan fisik itu seperti pemeriksaan fisik, laboratorium itu seperti pemeriksaan darah dan lain-lain.
bukan berisi tentang pencatatan saja, harus bisa memandang tentang rekam medis, yaitu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan, pelayanan medis, dan tindakan medis. Jadi di dalam rekam medis itu ada pencatatan yang tadi sudah disebutkan apa saja di dalamnya, dan pelayanan medis seperti pelayanan kesehatan dan lain-lain. Next teh. Nah, di sini juga ada dokumentasi rekam medis. Dokumentasi rekam medis ini merupakan hal yang sangat penting untuk temuan dan pengamatan tentang riwayat kesehatan dan penyakit, termasuk masa lalu dan sekarang. Dokumentasi juga merupakan pemeriksaan, tes, asuhan klinik, dan hasil bukti implementasi rencana asuhan pasien oleh PPA. Jadi, dokumentasi rekam medis ini tentunya sangat penting karena di dalam rekam medis itu ada suatu riwayat tentang kesehatan ibu hamil, misalkan apakah ada turunan penyakit, misalkan turunan penyakit diabetes dan lain-lain. Next teh. Rekam medis juga kita harus bisa melihat dari dua sisi bagian, yaitu mau tidak mau kita akan melihat dua bagian tentang rekam medis, bagian yang penting dan perlu diperhatikan. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya tentang bagian dari dua sisi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ainur Aziza yang sudah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Teh Ersi Aulia Citra, untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang rekam medis yang dilihat dari dua sisi gitu ya. Nah, jadi berbicara tentang rekam medis, mau tidak mau kita harus bisa melihat dari dua bagian tersebut. Jadi dua bagian penting yang harus diperhatikan. Nah, yaitu pasien rekod. Jadi tidak pernah ada catatan kesehatan dari beberapa orang secara kolektif di dalam sebuah rekam medis. Terus juga suatu informasi yang terekam baik dalam bentuk tulisan maupun elektronik tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan. Nah, jadi pentingnya pasien rekod adalah suatu informasi gitu yang terekam baik dalam bentuk tulisan maupun elektronik. Nah, jadi harus bisa bersangkutan gitu, pasien harus bisa bersangkutan dengan media elektronik yang harus dicatat oleh rekam medis tersebut. Mau bentuk tulisan maupun bentuk elektronik tentang kondisi kesehatan fisiknya harus bisa disangkutkan paut dengan pasien tersebut. Terus juga di sini ada manajemen pengolahan atau kompilasi kondisi kesehatan dan penyakit pasien agar dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk melakukan tanggung jawab dari segi manajemennya. Nah, jadi keuangan tentang kesehatan pasien atau perkembangan kesehatan pasien, jadi harus dimanajemenin gitu. Jadi suatu kondisi gitu yang bermanfaat untuk pasiennya, jadi harus bisa bertanggung jawab gitu dalam segi manajemennya. Soalnya kan bahan tersebut gitu ya, bahan penanggung jawabnya, dari segi penanggung jawabnya, bahan dari perkembangan kesehatan pasiennya harus bisa di manajemen, harus bisa di manage gitu dalam suatu informasi tersebut. Next teh. Terus juga di sini ada rekam medis. Rekam medis berisi pasien dua hal penting, yaitu dokumentasi data pasien tentang penyakit sekarang atau masa lampau, dokumentasi tertulis tentang tindakan pengobatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga kesehatan profesional. Nah, jadi dokumentasi data pasien tentang penyakit itu, jadi pasien yang mempunyai penyakit di masa lalunya, jadi harus ada pendataannya untuk kita sebagai tenaga kesehatan gitu. Data pasien tersebut tentang penyakit apa, waktu dulunya. Jadi kita harus menuliskan maupun dalam metode
penulisan ataupun elektronik. Terus masa sekarang beliau mengidap penyakit apa gitu. Jadi harus ada pendokumentasian gitu, harus ada pencatatan. Terus ada dokumentasi tertulis tentang tindakan pengobatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga kesehatan profesional. Nah, jadi dokumentasi tertulisnya itu sama halnya gitu, tindakan dokter atau tindakan kesehatan yang sudah dituliskan sebagai pengobatan. Sama halnya gitu, dokumentasi data data pasiennya sama dengan dokumentasi tertulis tersebut. Next teh. Nah, terus juga di sini ada pun rekam medis yang secara umum informasi yang sudah tercantum dalam rekam medis, maka seorang pasien harus mengandung 3 unsur, yaitu siapa atau who, apa atau what. Nah, jadi siapa itu pasien tersebut namanya siapa gitu. Terus yang merawatnya siapa, yang memberikan tindakan medisnya siapa gitu. Nah, terus juga ada apa atau what. Jadi apa gitu keluhan pasien tersebut teh gitu. Apa yang dirasakan oleh pasien tersebut dan kenapa, terus juga sebab terjadinya bagaimana gitu. Nah, tindakan medisnya apa yang harus diterima oleh pasiennya gitu. Next teh. Terus juga di sini ada hasil atau dampak atau outcome. Jadi dari tindakan medis dan pengobatan yang sudah diterima pasien, data yang mengandung ketiga unsur di atas harus tidak boleh salah atau akurat dan tidak boleh tertinggal karena data tersebut berdampak fatal bagi keselamatan jiwa pasien jika terjadi kesalahan. Nah, jadi semua pencatatannya atau tindakannya, pengobatannya harus diterima dengan pasien dengan real dan tidak juga ada kesalahan sedikit pun. Kalau misalnya kita memberikan obat juga kan harus real gitu, tidak ada boleh pencatatan yang ada yang terjadi kesalahan. Karena kan kalau misalnya ada kesalahan, gimana kalau misalnya pasien tersebut akan penyakitnya malah bertambah gitu, tidak ada sembuhnya, makanya harus berhati-hati gitu atas keselamatan jiwa pasien tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Esy yang sudah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya ada rekam medis elektronik yang akan dijelaskan oleh Teh Siti Lutfiah. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Nita atas kesempatannya. Selanjutnya, rekam medis elektronik. Apa sih rekam medis elektronik itu? Jadi rekam medis elektronik itu sama halnya dengan rekam medis biasanya, akan tetapi perbedaannya hanya dalam informasi IT yang sudah tidak awam untuk diperbincangkan. Karena mungkin bedanya zaman ya, jadi perkembangan teknologi pun meningkat semakin canggih. Pada dasarnya, RME atau rekam medis elektronik ini adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. Bahkan beberapa rumah sakit modern telah menggabungkan RME dengan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakitnya sendiri yang merupakan aplikasi induk yang tidak hanya berisi RME tetapi sudah ditambah dengan fitur-fitur seperti administrasi, billing, dokumentasi perawatan, laporan, dan lain-lain. Next teh. Selanjutnya rekam medis elektronik dari sumber jurnal Gunawan Susanto. Nah, menurut Gunawan, rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien. Jadi rekam medis itu mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis, mulai dari pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medik, dilanjutkan dengan penyelenggaraannya. Rekam medis elektronik juga merupakan kumpulan dari RME pasien yang ada di masing-masing rumah sakit. Jadi selain itu,
Selain itu, RKE juga dapat diakses dan dimiliki oleh pasien, serta datanya bisa digunakan di pusat pelayanan kesehatan lain untuk keperluan perawatan berikutnya. Next deh. Nah, di sini ada tiga alasan rekam medis elektronik. Alasan rekam medis itu karena adanya tantangan rekam medis, yaitu diantaranya pertama, banyak pihak yang mencurigai bahwa rekam medis elektronik itu tidak memiliki payung hukum yang jelas, khususnya berkaitan dengan penjaminan agar data yang tersimpan terlindungi terhadap unsur privasi, konfidensial maupun keamanan informasi. Yang kedua, perihal masalah dana atau aspek finansial menjadi persoalan penting karena rumah sakit harus menyiapkan infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, jaringan kabel maupun nirkabel, listrik, sistem pengamanan, konsultan, pelatihan, dan lain-lain. Jadi rumah sakit juga biasanya memiliki anggaran terbatas, khususnya untuk teknologi informasi. Yang ketiga, RME atau rekam medis elektronik juga tidak menjadi prioritas karena rumah sakit lebih mengutamakan sistem lain seperti sistem penagihan elektronik atau computerized billing system, sistem akuntansi, dan sistem pengajian. Next deh. Untuk manfaat rekam medis sendiri, mempertimbangkan berbagai keuntungan termasuk faktor cost dan benefits dari penerapan RME di rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan. Maka penulis paling ada 3 manfaat yang dapat diperoleh, masing-masingnya adalah manfaat umum. Di sini untuk manfaat umum, RME akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja manajemen rumah sakit. Para stakeholder seperti pasien akan menikmati kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pelayanan kesehatan bagi para dokter sendiri. RME ini memungkinkan diberlakukannya standar praktek kedokteran yang baik dan benar. Sementara bagi pengelola rumah sakitnya, RME juga menolong menghasilkan dokumentasi yang auditable dan accountable sehingga mendukung koordinasi antar bagian dan rumah sakit. Selanjutnya manfaat operasional. Nah, manfaat operasional ini ada 4 faktor yang akan dirasakan. Pertama, kecepatan. Yang kedua, akurasi, khususnya akurasi data. Apabila dulu dengan sistem manual orang harus mengecek satu demi satu berkas, namun sekarang dengan RME atau rekam medis elektronik, data pasien akan lebih tepat. Dan yang ketiga ini dari manfaat operasional, faktor efisiensi karena kecepatan dan akurasi data meningkat, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan administrasinya pun memakan waktu dalam hitungan menit, sehingga kita dapat lebih konsentrasi untuk menganalisa laporan tersebut. Yang terakhir, manfaat organisasi. Nah, untuk manfaat organisasinya ini karena masyarakat kedisiplinannya dalam memasukkan data, baik ketepatan waktu maupun kebenaran data, maka budaya kerjanya yang sebelumnya menangguhkan hal-hal seperti itu menjadi berubah. Seringkali data RME ini diperlukan juga oleh unit layanan hal lain, seperti karena sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS ini mensyaratkan kedisiplinan dalam pemasukan data, baik itu waktu maupun kebenaran data, maka budaya kerja yang sebelumnya menangguhkan hal-hal seperti itu menjadi berubah. Sistem informasi manajemen rumah sakitnya pun, jika dengan sistem manual kita harus membuat laporan lebih dahulu di atas kertas, baru kemudian dianalisa, maka dengan RME, analisa cukup dilakukan di layar komputer dan jika sudah benarnya dicetak. Hal ini menjadi penghemat biaya yang cukup signifikan dalam rangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Teh Siti Lupia sebagai pemateri terakhir. Mungkin untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, bisa bertanya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.